penderita diabetes mellitus. Nah, lebih detail lagi sekarang ini ya. Nah, untuk itu saya mau mulai dulu, Dok. Pertanyaan, seberapa penting mengatur pola makan untuk penderita diabetes mellitus? Penting nggak sih mengatur pola makan kita? Baik, terima kasih pertanyaannya, Pak Gosal. Jadi, eh, orang bilang penting banget, penting. Tapi seberapa penting itu tidak, orang tuh nggak tahu seberapa penting. Saya akan share satu slide tentang eh, bagaimana prinsip tata laksana diabetes. Nah, kelihatan ya gambarnya ya? Ya, Ya, jadi eh, atur makan atau diet itu adalah satu dari 4 pilar untuk tata laksana diabetes. Dan ini disebut nomor 2 sesudah edukasi. Edukasi dulu, jadi kita mesti ngerti penyakit kita tuh apa, eh, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu edukasi. Dan edukasi tidak hanya kepada pasien, tetapi juga kepada keluarga. Jadi keluarga itu juga harus tahu supaya bisa bagaimana bersikap di dalam satu keluarga, karena itu seperti tim untuk mendukung penyembuhan. Kemudian sesudah diet, olahraga, dan obat. Jadi empat-empatnya ini harus di apa ya? jalankan. Ya. Nah, kalau kita bicara diet, orang berpikir kalau diet saya nggak mau nurunin berat badan kok. Nah, diet ini sering disalahartikan. Diet sendiri punya arti mengatur makan. Jadi Bukan mengurangi makan, Dok ya. bukan mengurangi makan untuk menurunkan berat badan. Itu Pak. Jadi penting banget karena satu dari 4 dan Iya. termasuk yang awal, yang nomor 1. Jadi bukan olahraga dulu, bukan obat dulu, tapi atur makan dulu. Gitu Pak. Jadi 4 pilar ini adalah untuk penderita diabetes mellitus. Kalau kita mau prinsipnya adalah mengedukasi tentang apa itu diabetes mellitus, mengatur diet kita, cukup olahraga, dan tentunya juga disarankan atau memang kalau diwajibkan, obat juga harus dijalankan juga. Begitu Dok Iya, kira-kira ya. Analisa seorang awam, Dok, ini bukan dokter saya ya. ya Jadi betul. oke, selain seberapa penting mengatur pola makan, Dok, bagaimana pola makan sehat itu, seperti apa sih pola makan yang sehat itu? Kita sering dengar, oh pola makan, makan harus begini, pola makannya benar. Tapi seperti apa tuh, Dok? Baik, jadi sebenarnya mengatur makan untuk orang diabetes itu nggak susah karena apa saja boleh dimakan, tapi ada Apa saja, Dok? aturan-aturan standar yang mesti diikuti. Jadi seperti ini. Pola makan sehat untuk orang diabetes atau diet diabetes mellitus itu adalah meliputi 3J. 1, jadwal makan teratur. 2, jumlah makan terukur. 3, jenis makanan lengkap dan bervariasi. Sebenarnya ini sudah kita bahas di uh, pertemuan bulan lalu ya Pak. Jadi saya Iya, bukan hanya pertemuan bulan lalu, setiap bulan kita bahas, Dok. ya kalau yang topiknya diabetes kita biasanya ya memang patokannya ini. Iya. Nah, kenapa jadwal makan teratur itu penting? Karena supaya gula darah kita tuh stabil. Orang diabetes kalau gula darahnya normal itu seperti orang normal. Nah, jadi jadwal itu makan 3 kali, pagi, siang, malam, dan selingan 3 kali. Jadi ini jaraknya sekitar 3 jam. Ini Dan compulsory, Dok ya, wajib ya berarti ya. iya, karena salah satu adalah jadwal makan. Jangan makan model seperti ini. Pagi nggak sarapan, selingan nggak sempat, terus nanti makan siang. Kan saya pagi nggak makan sarapan, jadi makan siang boleh agak banyak. Terus makan malam Hmm. itu nggak boleh karena ini mengganggu dari eh, kestabilan kadar gula darah. Ya, ini yang pertama jadwal. Kemudian eh, jumlah makan terukur. Kita tuh mesti ngerti berapa kalori kita butuhnya, kita berapa gram protein kita butuhnya. Jadi
kalau lapar makan banyak, kalau nggak lapar sedikit aja. Itu sebetulnya tidak baik untuk orang diabetes karena obatnya itu jadi tidak bisa mengikuti dengan baik. Jadi di sini ada daftar makanan penukar yang berisi mengenai kalori-kalori di dalam makanan. Nah, ini mungkin kalau nanti yang berminat bisa diberikan ya, Pak ya. Oh, ini bisa disimpan oleh kita, Dok, ya. Jadi bisa dikirimkan atau untuk yang menginginkan daftar makanan penukar ini bisa diminta dan disimpan sendiri untuk mengetahui berapa kalori kita yang harus makan itu, Dok. Kira-kira begitu ya? Ya, benar. Dan ini standar-standar aja. Ini standar internasional atau dari Indonesia, Dok? Sebenarnya ini hasil dari riset yang kemudian didatakan dari Kementerian Kesehatan. Ini ini mengambil dari Kementerian Kesehatan. Sebenarnya internasional juga ada datanya, Waduh, tapi setiap rumah makanan tangga kita perlu beda, menyimpan ini, Pak. Dok. Kalau ya kita makanan Indonesia aja. Nah, yang kedua Baik. jumlah, yang ketiga adalah jenis makanan lengkap dan bervariasi. Jadi cara makannya itu adalah makanan pokok sepertiga dari porsi yang kita makan, kemudian sayur itu sama banyaknya dengan makanan pokok, lauk pauk itu nggak usah banyak-banyak, antara 1 sampai 3 potong. Nah, potongannya Hmm. ikut tadi daftar penukar yang di slide sebelumnya. Kemudian buah 1 sampai 2 potong itu sudah cukup, jadi nggak usah banyak-banyak. Nah, kalau anjurannya makan bervariasi itu seperti ini. Jadi ada kelompok makanan pokok, kemudian sayur dan buah, lauk, dan di atas ini makanan jumlah-jumlah yang dibatasin. Jadi makanannya itu bervariasi, boleh ditukar-tukar sesuai dengan kelompoknya, gitu Pak. Jadi ini Oke. penjelasan Jadi mengenai ini kalau orang awam, Dok, berarti ada 1, 2, 3, 4 komponen makan yang harus kita makan setiap hari ya. Lauk pauk, buah-buahan, makanan pokok, dan sayuran. Itu gambarnya ada semua, Dok. Yang terbesar porsinya adalah karbo, Dok, ya kelihatannya. ya, ya, gitu Pak. Oke, Dok. Eh, saya kira tadi sudah dijelaskan atau apa itu yang harus kita, bagaimana pola makan sehat itu. Dok, saya sering dengar orang menyebut indeks glikemik yang berkaitan dengan gula darah. Banyak orang mengetahui hanya tentang eh, ABH1C, cek darah. Terus mengetahui tentang gula darah, cek lab. Tapi saya pernah dengar atau indeks glikemik. Apa itu indeks glikemik, Dok? Boleh diterangkan penting nggak indeks glikemik itu? Iya, ini menarik Pak, karena ternyata di masyarakat ya orang awam itu sudah banyak informasi-informasi yang terkait kesehatan diabetes. Jadi seperti cek laboratoriumnya ini udah banyak dengar dan banyak tahu, dan tentang indeks glikemik ini juga hal yang menarik, dan biasanya ini juga banyak disebarluaskan terutama oleh produsen-produsen tentang makanan sehingga mereka bisa memberikan informasi, konsumsilah makanan dengan indeks glikemik rendah untuk orang diabetes. Nah, sebenarnya penjelasannya sama hal. Oke, ada kemasukan video sedikit. Silakan lanjut, Dok. glikemik atau glycemic index itu adalah skala. Jadi skala tuh berarti kan ada angka-angkanya ya. Skala peringkat makanan, terutama yang kandungannya karbohidrat, berdasarkan potensi pengaruhnya dalam meningkatkan kadar gula darah. Aduh, kalau bahasanya itu kayaknya gimana sih? Tapi gini, makanan tuh di skala-skala dikasih angka. Nah, angkanya itu berdasarkan berapa kecepatan naiknya gula darah, itu namanya indeks glikemik. Jadi kalau indeks glikemiknya tinggi, dia cepat sekali naiknya. Cepat naik gulanya, Dok ya. Rendah itu berarti nggak tinggi. Ini waktu dalam 1 jam, 2 jam. Jadi 1 jam sudah baru 1 jam udah turun lagi. Tinggi. Padahal naik ya, itu kadar gula darah. Nah, ini adalah tentang indeks glikemik. Jadi ada tinggi, ada rendah. Sebenarnya sih ada pengelompokannya, yaitu disebut tinggi kalau lebih dari
skor 69. Jadi 70 sampai 100 ya. Indeks glikemik sedang itu 56 sampai 69. Dan indeks glikemik rendah itu kurang dari 56. Jadi 0 sampai 55. Tapi kalau 0 yang enggak ada, tapi sangat rendah sampai 55 gitu ya. Ini adalah contoh makanannya indeks glikemik tinggi dan indeks glikemik rendah. Jadi waktu masih jadi buah, indeks glikemiknya rendah di sini. Naikkan gula darahnya nggak cepat sekali, tapi sesudah jadi cair, nah ini sudah lebih tinggi gitu, atau sangat tinggi kalau yang diambil airnya saja. Ini penjelasan mengenai indeks glikemik, Pak. Jadi indeks saya kalau boleh mengerti sekali lagi, Dok. Jadi kalau misalnya indeks glikemik kita makanan tersebut 69 atau 70 atau 80, berarti dia cepat sekali menaikkan gula darah kita, kira-kira seperti itu, Dok. Benar Bagaimana sekali. kita bisa tahu, Dok, makanan ini indeks glikemiknya tinggi atau rendah? Ada patokannya? Ada Ada tabel. chartnya? Ya, jadi ini tabel yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, dan ini ada gambar-gambarnya. Jadi saya ambil nih dari kalau nggak salah Nigeria, karena gambarnya Nigeria. banyak. Saya mudah untuk mengkomunikasikannya. Nah, misalnya apel 39 itu indeks glikemik rendah. Terus gandum dan lain-lain gitu ya. Di sini juga sama saja bahasa Indonesia. Nah, ini adalah hasil dari penelitian. Jadi makanan itu dibawa ke laboratorium dan diperiksakan di orang gitu. Jadi keluarlah angka-angka ini gitu, Pak. Jadi ini namanya Iya. glikemik. Nah, cukup ini, Dok, ya. Berarti kita hidup ini tadi pertama di rumah kita harus ada daftar makan penukar tentang kalori satu. Kemudian kalau untuk bagian orang-orang menderita diabetes mellitus, mereka harus punya fotokopi atau chart glycemic index chart ini, Dok, ya, untuk tahu makanan mana yang indeks glikemiknya tinggi dan mana indeks glikemiknya menengah dan mana yang rendah. Kurang lebih seperti itu, sehingga kita tidak salah makan. iya itu Pilih-pilih idealnya. makannya. Ya, Betul. idealnya. Tapi tidak selalu harus seperti itu gitu. Jadi kita Oke, patokan-patokan aja gitu. baik, Dok. Oke, saya mau tanya lagi nih, Dok. Em, apa benar penderita diabetes tidak boleh makan makanan yang mengandung gula? Hmm. Iya, jadi Tidak boleh mengandung gula, tidak boleh makan sama sekali gitu. Kalau karbo mengandung gula, Dok. Jus tadi mengandung gula. ya, jadi saya jelaskan dengan slide aja lebih gampang, Pak. Jadi, nah, gula. Gula itu sebenarnya boleh dikonsumsi. Walaupun saya menderita DM, Dok. Ya, itu boleh sampai 4 sendok makan sehari, bukan sekali. Dan itu terbagi di dalam makanan-makanan. Karena makanan-makanan yang diolah, dimasak, itu biasanya juga dikasih gula. Jadi boleh gula diberikan. Dan sebenarnya kalau mau sampai minuman manis, contohnya teh manis, ya. Teh manis itu kalau kita bikin satu cangkir itu gulanya hanya 1 sendok makan atau 2 sendok teh. Nah, itu kalorinya sekitar 80 kalori. Benar akan menaikkan kadar gula darah, tapi tidak tinggi banget gitu ya. Jadi untuk konsumsi itu masih bisa. Tapi kalau sehari konsumsinya setiap kali minum teh manis ya jadi kebanyakan, karena jatahnya cuma anjuran sehatnya cuma 4 sendok makan. Gitu, Pak. Sehari, Dok, ya. 1 hari. Yang Jadi mana bukan terdiri dari makanan yang kita makan plus mungkin minuman-minuman yang ya, kita tambahkan gula sedikit, ya. Total-totalnya iya, kurang lebih 4 sendok makan besar gitu, Dok, ya. iya benar. Jadi masih boleh, tapi ya itu harus dibatasi, tidak berlebihan karena kadar gula akan naik turun
kalau sering kali tinggi, jadi kita tubuh kita akan rusak karena tubuh kita itu sudah akan dirusak oleh gula kalau gula sudah di atas 200 mg per desiliter. Gitu Baik, Pak Dok. penjelasan Oke, mengenai. Sorry selain Pak. makanan yang mengandung gula harus kita batasi, seperti tadi barusan diterangkan, banyak juga yang menyampaikan bahwa jus jus bahkan bolehkah kita minum jus untuk penderita DM? Banyak Iya, yang orang bilang saya nggak makan karbo deh, saya minum jus aja deh. Nah, iya. Itu eh, slide saya berikutnya adalah gambar yang tadi ya. Tadi kan udah dijelaskan. iya, Glikemik rendah itu pada saat untuk em, buah. masih dalam bentuk buah. Setelah buah ini dipecahkan, kemudian gulanya keluar. Nah, baik blender atau diambil airnya saja, indeks glikemiknya itu menjadi tinggi. Nah, tergantung juga berapa banyak yang dibikin menjadi jus. Kalau 10 butir saja kita makan itu sekitar 40 kalori. Tapi kalau 10 butir itu kalau di blender kan mungkin cuma seperempat gelas ya Pak ya. Ya, Mungkin nggak sampai setengah gelas. Nah, kalau untuk memenuhi satu gelas nggak mau ada airnya, kadang-kadang kan ini ya merasa lebih, oh ya nggak mau kalau bikin jus pakai air. Nah, dengan 4 kali lipat ya kalorinya akan jadi 160 kalori per gelas. Jadi boleh atau tidak ya kalau sudah makan dengan sudah makan lengkap dengan sekitar 500 kalori, 600 kalori kemudian ditambah ditambah jus berarti akan tambah 160 kalori lagi dan yang dimasukkan ini indeks glikemik tinggi akan lebih memudahkan ya. Sebaiknya konsumsi sesuai dengan kebutuhan. Kalau makan biasa tadi anjurannya kan cuma buah satu penukar. Satu penukar adalah 10 butir untuk anggur. Ini contohnya. Jadi kalau konsumsinya jus 4 kali lipat jadi 4 penukar. Jadi lebih banyak lagi kalorinya. Jadi iya. kalau untuk menjadi hobi untuk orang diabetes itu tidak sehat sebenarnya. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya alangkah baiknya bagi kita untuk apalagi penderita DM, makanlah buah dalam bentuk buahnya, jangan di jus karena kalau jus kurang aja satu gelas mungkin nggak cukup 10 butir dok, perlunya 20 butir kali kalau anggur atau pepaya itu banyak pepayanya gitu ya untuk menjadi segelas. Jadi langkah-langkah baiknya dimakan Ada ya. tapi. Jadi kapan kita memanfaatkan jus? Ya mungkin aja kita membutuhkan minuman-minuman yang sudah harus di blender saat eh, kesulitan Sakit. makan, kesulitan menelan, ya atau usia tua. Nah, cuma jangan sekaligus memberikannya karena gula akan menjadi naik. Diberikannya beberapa, Oke. nggak diberikan nanti setengah jam lagi ya lebih repot lagi ya apa boleh buat kalau dalam situasi yang. Ya, namanya orang sudah sakit dok ya, udah orang atau orang tua gitu ya. Dengan cara bagaimana harus diberi asupan ya, sehingga ya diambil jalan cara seperti itu. Oke dok, saya mau lanjut lagi pertanyaan yang cukup menarik menyangkut DM aja. Tadi saya sudah untuk makanan yang boleh mengandung gula, kemudian jus. Yang sering juga orang dengar adalah bagaimana kita mengganti-ganti karbonya dok. Ada bilang saya nggak usah makan nasi, tapi saya makan kentang aja. Atau saya makan apalah yang lain lah, tapi itu enggak. Padahal itu kan karbo semua sama aja dok ya. Apa benar penderita diabetes tidak boleh makan karbo? Iya, jadi kalau sebenarnya pertanyaan Pak Gosal tadi sudah bagi orang-orang yang udah agak mengerti tentang gizi. Pertanyaan yang lebih ekstrim biasanya saya nggak makan nasi karena gula saya nggak mau gula saya naik. Nah, sebenarnya karbohidrat itu dianjurkan dikonsumsi 3 sampai 4 porsi dalam satu hari. Jadi karbohidrat itu
pengganti-penggantinya adalah ya ini jagung, roti, nasi, mie. Nah, itu dianjurkan dikonsumsi. Dan yang disebut tadi itu adalah karbohidrat kompleks yang Oh, mempunyai indeks glikemik lebih rendah daripada karbohidrat simpleks. Karbohidrat simpleks itu tadi itu sirup, gula. Kalau sudah menjadi gula, karena ini penjelasannya adalah karbohidrat itu meskipun kompleks, nanti kalau sudah kita punya, masuk ke lambung, digiling oleh lambung, keluar dari lambung dalam bentuk seperti susu, terus nanti di usus itu ada enzim yang dia memecah-mecah menjadi karbohidrat kompleks. Jadi betul adalah unsur terkecilnya adalah gula, tetapi sebelum menjadi gula yang waktu kita konsumsi adalah karbohidrat kompleks atau pati. Nah, ini indeks glikemiknya rendah. Anjurannya konsumsinya adalah sepertiga. Beda dengan karbohidrat simpleks. Jadi kalau saya nggak makan nasi karena mengandung gula, ya sebenarnya sih itu sesuatu yang benar, tapi itu berbeda gitu. iya. Memang karbohidrat adalah nanti pada akhirnya menjadi gula. Nah, anjurannya juga beda. Gula 4 sendok makan, sedangkan karbohidrat kompleks itu sepertiga dari isi piring kita gitu, Pak. Dan Baik, itu Dok. boleh ditukar-tukar. Ini malam kita banyak mendengar hal baru, Dok, sebenarnya menurut saya ya. Karena mungkin banyak orang awam lama nggak pernah mendengar apa itu indeks glikemik. Ternyata karbohidrat kompleks, karbohidrat simpleks, semua ada kaitannya dengan indeks glikemik. Benar. Ini saya rasa teman-teman semua perlu tahu, perlu belajar, dan perlu mengetahui, apalagi kita sudah menderita penyakit DM ya, sehingga kita bisa mempunyai patokan atau apa yang harus kita lakukan tepatnya untuk menghindari kita supaya tidak menjadi makin berat penyakitnya ya, tapi malah kita bisa kontrol penyakit itu. Penyakit tidak bisa kita hilangkan, yang bisa kita redam dia, kita kecilkan ya. Um, Satu pertanyaan yang aneh juga, Dok. Apa benar penderita diabetes tidak boleh makan nasi panas? ini teman saya bisikin ke saya kemarin gitu. Tolong ditanyakan, tidak boleh makan nasi panas. Apa bedanya, Dok, nasi panas nasi dingin? Silahkan, Dok. Nah, jadi Pak, memang sekarang sudah ramai beredar ya, maksudnya bahkan sudah banyak diikuti nih tentang nasi panas dan nasi dingin. Nasi dingin itu mempunyai indeks glikemik yang rendah, itu benar. Nasi panas mempunyai indeks glikemik yang tinggi, tetapi sebetulnya perbedaannya ini tidak sangat eh, Signifikan. ya tidak sangat signifikan. Kenapa? Karena kedua-duanya itu mempunyai kalori yang sama per 100 gramnya. Yang satu panas, yang satu dingin untuk per 100 gram ya. Oh, kalau nasi panas per 100 gramnya itu mungkin lebih sedikit. Karena kalau air kan masih banyak airnya ya Pak. Tapi nggak terlalu signifikan juga. Nah, terus sebenarnya anjuran makan nasi itu kan sepertiga dari piring. Jadi tidak terlalu signifikan untuk mengubah kadar gula darah kita, kecuali satu piring itu nasi dingin dibandingkan satu piring nasi panas. Dan makannya cuma itu. Tapi kan kita makan unsurnya banyak, karbohidrat, sayuran, ada lauk dan buah. Dan saya punya satu slide lagi mengenai bagaimana kita mengontrol supaya kadar gula darah itu tidak melonjak naik. Nah, jadi terkait dengan indeks glikemik bahwa memang dipengaruhi dengan lamanya proses memasak atau lagi panas dingin gitu ya. Terus tentang karbohidrat kompleks ini juga pengaruh pada indeks glikemik. Nah, tapi ada tips untuk menyikapinya, yaitu kalau makan dicampur aja makanan indeks glikemik rendah dan indeks glikemik tinggi. Nah, dan dicampur juga makanan dengan makan tinggi serat. Oleh sebab itu,
untuk orang diabetes setiap kali makan harus pakai sayur dan jumlahnya harus sama banyaknya dengan karbohidrat yang dikonsumsi supaya bisa Meredam, mengendalikan kadar gula darah. mengendalikan dok ya. Itu Pak. Sayur dengan karbo kita berarti harus sama banyak ya. Kalau kita makan nasi 5 sendok, sayurnya seharusnya 5 sendok. Sayur hijau dok ya, sayuran ya, Itu hijau atau putih. ya, itu Oke. Pak. Ya, seperti saya sampaikan tadi, banyak hal penting yang banyak mungkin kita baru tahu tentang indeks glikemik yang sangat penting kita mengerti. Teman-teman di sini jadi malam ini sudah tahu apa itu indeks glikemik. Kalau tidak tahu, ada pertanyaan dari Ibu Anissa tadi, apakah kita bisa meminta untuk share apa yang kita bicarakan malam ini, presentasi dari Bu Dokter? Bisa. Jadi ini adalah direkam dan semua slide itu juga ada, bisa dimintakan kepada admin kita, ada nomor teleponnya, nanti diberikan nomor teleponnya sekalian tuh yang 0812117551, nanti kita akan share di screen. Kontak aja di nomor tersebut, dari admin kita akan kirim rekaman ini dan segala macam yang diminta mengenai presentasi malam ini. Begitu Bu Anissa ya. Oke, terima kasih Bu Dokter, sampai sudah tidak terasa 30 menit, cepat sekali nih jalannya pembicaraan kita, presentasi ini. Kita mau saya mengingatkan ya bahwa acara ini adalah acara rutin. Kita tuh setiap bulan satu kali, akhir bulan depan itu kita akan membicarakan tentang omega 3, bergunakah omega 3. Tapi sebelum itu jangan kemana-mana ya, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan sekarang, question and answer ya. Kita mulai question. Terima kasih Bu Dokter sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ya, kita mulai ke Q&A. Pertanyaan pertama saya dapat dari Ibu Dina Andriani. Boleh dibacakan Bu, Bu Dina Andriani pertanyaannya? Halo? Tidak ada respon, saya yang bacakan. Selamat malam. Selamat malam. Nah ini Bu Dina, silahkan baca biar seru Bu. Kalau saya terus ngomong nggak seru nih Bu. Ayo Bu. Oke, makasih Pak Gosal. Silakan. Selamat malam Dokter Lucy. Saya Dina dari Tangerang. Iya Dok, mau tanya, kalau makanan yang mengandung olahan gula saja itu apa bisa juga jadi pemicu awal DM ya Dok? Terus yang kedua, bagaimana dengan buah yang rasanya manis Dok? Apakah juga bisa sebagai pemicu DM? Yang terakhir gimana ya Dok, biar kita meminimalisir makan makanan yang banyak mengandung gula, karena emang sulit banget buat dihindari. Itu aja sih Dok, terima kasih. Terima kasih Bu Dina. Silakan Bu Dokter pertanyaannya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini akan jawaban saya nih akan menyangatkan apa yang tadi sudah saya presentasikan sebenarnya ya Pak ya. Karena kalau sudah terlanjur terekam di otak bahwa wah jangan makan gula, jangan makan yang manis, itu benar-benar sudah sampai apa namanya ekstrim banget gitu ya, sampai akhirnya bingung mau makan apa. Terus mau makan apa? Jadi malah nggak sehat. Jadi sebenarnya kalau sudah didiagnosis diabetes, itu sebenarnya sudah ada masalah di dalam tubuh sebelum-belumnya. Jadi bukan saat itu. Nah, makanan kalau orang sudah diabetes, itu makanan itu bisa meningkatkan kadar gula darah sampai kadar yang merugikan. Jadi kadarnya tinggi, nah itu yang akan merugikan. Supaya kadar gula darah tidak tinggi, kita atur makanan yang kita konsumsi. Makanan yang dikonsumsi yaitu makan lengkap karbohidrat dengan sayur. Ada lauk, nggak usah banyak-banyak, dan ada buah. Konsumsinya terbatas seperti tadi gambar piring itu. Nah, dengan makan seperti itu, dengan jumlah yang sesuai kebutuhan kita, sebenarnya diharapkan gula tuh tidak naik tinggi sekali. Tapi, kalaupun kita makan udah bagus banget, kok kadar gula darah saya masih tinggi, artinya memang sudah harus tidak boleh lepas obat.
atau mungkin kelupaan olahraga. Jadi misalnya seminggu lagi sibuk, terus nggak olahraga, nah gula darah juga akan naik gitu ya. Jadi empat-empatnya yang tadi di pilar itu harus dijalankan gitu. Gizi seimbang dok ya. Semoga ini Oke, sudah bisa menjawab pertanyaan Bu Dina. iya, mudah-mudahan sudah terjawab Bu Dina ya. Oke, kita ke pertanyaan nomor 2 dari Ibu Novi Kartawan. Silakan dibacakan pertanyaannya Bu, cukup penting ini pertanyaannya. Selamat malam Dr. Lucy dan Pak Gosal dan Wah, tim ini Pak pemirsa kabar. reguler kita Ibu Novi nih. Ah, Pemirsa jangan gitu, jadi setia. kita jadi malu deh. Silahkan Bu Novi. Ini yang mau saya bacakan udah paling di atas, ngegesernya susah. Tolong Pak Gosal aja yang baca deh. Oke, saya Ya, bacakan makasih ya Bu Novi sebelumnya ya. ya. Apakah kerusakan pankreas pada penderita diabetes bisa dipulihkan dengan pola makan? Pertanyaan pertama, kedua, apakah susu yang diminum oleh penderita diabetes harus susu low fat? 2 pertanyaan dok. Jadi kalau sudah didiagnosis diabetes itu sudah melekat gitu ya, udah nggak bisa sembuh gitu, udah tidak bisa sembuh, tapi kadar gula darah bisa terkendali. Nah, mengenai pankreas rusak ini tergantung seberapa kerusakannya dan lain-lain. Ini yang lebih kompeten menjawab mungkin dokter penyakit dalam endokrin ya, tapi saya berharap kalau kerusakannya belum luas itu masih membaik. Tapi kalau sudah sampai didiagnosis diabetes, kayaknya kerusakannya memang sudah udah cukup berat ya. Terus apakah susu low fat? Sebenarnya tidak harus Bu Novi, tinggal berapa banyak yang dikonsumsi. Jadi kalau minumnya cuma segelas dan disertai dengan makanan yang indeks glikemiknya rendah, susu itu tidak tinggi ya indeks glikemiknya ya, tapi juga tidak rendah. Gitu. Nanti di daftar yang tadi saya share boleh dilihat lagi. Nah, jadi kalau konsumsinya 1 gelas tidak disertai dengan teman-temannya yang meningkatkan kadar gula darah, sebenarnya masih bisa dikonsumsi untuk selingan ya, atau untuk sarapan susu dengan roti, sayur dan buah. Nah, itu juga bisa menjadi menu sarapan. Jadi nggak usah terlalu khawatir mengenai apakah harus rendah lemak atau tidak. Nggak apa-apa, tinggi lemak juga boleh, rendah lemak juga boleh. Cuma makannya, konsumsinya jangan berlebihan. Atau jangan teman-temannya itu yang banyak banget gitu. Kadang-kadang kita cuma perhatian satu hal tapi tidak memperhatikan hal yang selengkap-lengkapnya gitu Bu Novi. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Iya. Clear ya Bu Novi ya. Makasih dokter. Oke, kasih. Kita ke Dokter Megawati, pertanyaan nomor 3. Bu Dokter, selamat malam. Bisa tolong bacakan pertanyaannya, Dok? Gue salah aja deh yang bacain. Waduh, Ibu Megawati, Dokter Megawati juga ini nih pemirsa setia kita nih. Oke, saya bacakan. Untuk penderita diabetes, bolehkah diet intermittent fasting dengan berbagai variasi sesuai paparan dokter tadi? Nah, boleh nggak intermittent fasting, Dok? Iya, sebenarnya kalau sudah pakai intermittent fasting itu tergantung. Ini maksudnya pertanyaan kan boleh atau tidak. Kalau boleh sih boleh aja. Yang penting tubuh masih bisa. Tetapi kalau pertanyaannya adalah diet diabetes yang ideal itu adalah yang setiap 3 jam makan. Karena lambung kita kosong 3 jam sesudah makan padat. Biar makan padatnya banyak tetap kosong, Dok? Kalau makan padatnya banyak, itu total kalorinya jadi banyak. Total kalorinya jadi banyak, gulanya juga akan naik. Gitu. Tinggi, Dok Dan ya. lambung kita itu ada kapasitas maksimalnya. Dengan isi 1 liter, itu lambung itu akan merasa tidak nyaman atau sakit. Nah, 1 liter tuh gimana sih? Kalau kita makan nasi itu sudah 1 ons. 1 liter itu kan kalau kita konversikan secara
ngawuran gitu ya Pak. Itu kan Hmm. sekitar 1 kilo nih. Nah, kita makan nasi sudah 100 gram atau 1 ons. Minum air, setiap makan kan minum air 1 gelas Hmm. 200, ya kan udah 300. Lauk 1 ons 400. 400 sayur 100 gram 500. Terus buah biasanya sih nggak sampai 100 gram. Oke 500. Tapi 500 itu setelah masuk di dalam lambung, lambung kita mengeluarkan cairan Pak untuk menggiling. Hmm. Nah, itu kan lebih akan berkembang lebih dari 500, mungkin 600, 700. Nah, kalau kita makannya lebih dari porsi yang untuk kita, berarti kalori yang kita konsumsi juga banyak. Gula darah kita juga akan naik lebih tinggi gitu, Pak. Dan Oke. lambung kita juga mungkin tidak nyaman kalau kita konsumsinya terlalu banyak. Itu penjelasan mengenai kalau tadi pertanyaan kalau banyak. Kalau intermittent ya itu tadi kalau 1 hari itu kita mengkonsumsi misalnya 1.800 kalori, berarti Iya. dibagi 2, 900 dan 900. Sedangkan Iya. kalau kita makan sehari 3 kali dan 3 kali selingan, sekali makan sekitar 500 kalori. Saya punya ilustrasinya, Pak. Nah, boleh saya share ya sekalian ya? Silakan. Oke, boleh dok. Jadi kalau kita makan seperti ini, itu kita mendapatkan 565 kalori. Kalau kita nggak makan buah dan sayur, itu kita bisa dapat 950 kalori. Tinggi banget dok ya. Tentu saja gula darah akan berbeda naiknya. Ini kalau kita bicara makannya, saya nggak mau makan sayur deh, lagi enak lauknya, atau nasinya lagi banyak. Nah, ada satu ilustrasi lagi, yaitu seperti ini. Nah, kalau kita makan, itu kan yang saya tadi cerita, di lambung, setelah lambung baru keluar, baru diserap oleh tubuh. Nah, makanan padat itu bentuknya seperti ini. Lama di lambung, makanan cair cepat hilangnya. Jadi tergantung apa yang dimakan, gitu. Nah, kalau bicara mengenai intermittent fasting, itu yang tadi gula darah akan naik lebih tinggi kalau total kalori yang dikonsumsi banyak. Semoga ini nggak membingungkan ya Pak, malah. Iya. Oke. Nanti mungkin bisa dikirimin catatan-catatan ini kepada Dokter Megawati, Bu Dokter ya, sehingga bisa dipelajari. Tapi intinya tidak dianjurkan sebenarnya intermittent fasting, apalagi untuk penderita DM, Bu. Lebih baik kita makan pola yang seimbang dan pola makan yang tadi 3 jam 5 kali sehari. Itu kira-kira jawabannya, Dok ya. Oke. Oke. Saya ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Eviana. Nah, silakan Bu Eviana dibaca nih. Halo. Oke, saya bacakan. Apakah buah-buahan yang terlalu matang tidak boleh diberikan bagi penderita diabetes? Oh, boleh aja, Dok ya. Boleh saja, tetapi kalau terlalu matang itu rasanya jadi nggak enak ya sebetulnya. Kalau bisa kita menikmati makanan yang enak. Tapi mungkin maksudnya dalam hal ini adalah kalau matang itu kan jadi manis gitu loh Pak. Nah, asal jumlahnya sesuai dengan kebutuhan itu masih dianjurkan. Oke. Itu Pak. Boleh saja intinya ya, Bu, Dok. Tetap Boleh anjurkan sesuai dengan porsi yang seharusnya. Mau matang, mau setengah matang, atau gimana, intinya boleh ya. Oke, kita ke pertanyaan berikut dari Ibu Eva Susanti Lubis. Ibu Eva, bisa dibacakan Bu Eva? Oke, saya Halo Pak, bacakan. selamat malam. Silakan, ini ada orangnya, Ibu Eva. Boleh dong Bapak aja, saya lagi ada balita. Oke, saya bacakan. Saya penderita DM tipe 2, dokter. Saya sering pagi-pagi rasa ngantuk berat. GDS-nya 178 mg per GL. Injeksi insulin 25. Wah, ini sudah cukup berat ya, Bu ya. Pagi malam. Mohon pencerahannya. Terima kasih, dokter.
Baik, jadi untuk dosis insulin silakan mengikuti saran dari dokter penyakit dalamnya. Tetapi untuk kadar gula darah yang masih 178 ini cukup tinggi. Tinggi, dok. Meskipun diabetes, kita berharap kadar gula darah puasanya itu tetap rendah, kurang dari 100 ya. Jadi mungkin antara insulinnya yang belum sesuai atau cara Pola makannya. makan. Iya benar. Jadi makan harus benar-benar setiap 3 jam dengan porsi besar kecil ya. Jadi beberapa pasien juga mengalami hal-hal seperti ini, tapi kalau ini insulinnya memang cukup tinggi ya. Jadi lebih baik benar-benar mengatur pola makan dan jangan lupa olahraga. Olahraga itu signifikan membantu mengontrol kadar gula darah. Gitu ya, Bu Eva ya. Siap dokter, terima kasih banyak dok. Iya, Ibu Eva nih mesti lihat video yang kita putar sebelum kita mulai acara. Ada Iya. Bapak Roy namanya. Beliau itu HbA1c-nya sampai 98, Bu. Gulanya tinggi sekali. Nah, itu perlu dipelajari dari beliau. Itu sehat kembali karena makan pola yang benar, Bu. Jadi pelajari video itu, Bu. Ya. Siap Pak, makasih banyak Pak. Terima kasih sama-sama. Kita pertanyaan dari Bapak Joko Marihandono. Pertanyaannya panjang ini. Pak Joko. Halo. Oke. Saya bacakan. Dokter, saya penderita DM tipe 2. Ini malam, dokter. Dokter ya. Silakan bacakan Pak ini. Saya bukan dokter, tapi saya pendidik di UI ya. Ya, oke iya, dokter. Selamat malam Dokter Gosal, Dokter Lucy ya. Saya juga bukan dokter, dok. Ibu dokter. Silakan dok. Saya itu penderita DM2 sudah dari 2005 dan setiap hari itu saya selalu mencatat gula darah saya, kemudian tensi dan seterusnya. Itu kurang lebih sudah 10 tahun saya catat itu semuanya. Dan memang ada kecenderungan, ringkas saja kecenderungan, saya kalau minum manis tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau makan makanan yang berminyak. Itu pantangan saya ternyata. Nah, dan saya juga sudah pakai insulin 30 unit untuk setiap hari. Dan obatnya cukup banyak, 16 obat saya setiap hari minum ya. Dan ini pertanyaan saya simpel saja, bagaimana menghindarkan makanan berminyak ini, karena hampir semua makanan mengandung minyak, Dokter Lucy. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya. Dan ini sharing Pak Joko dan Bu Eva tadi, ini kan bisa jadi merasa punya teman yang senasib gitu ya. Jadi di sini bisa saling mendukung bahwa ayo bersama-sama makan sehat. Karena di sini juga ada teman-teman lain yang mengalami gula darah tidak terkontrol meskipun sudah dengan insulin gitu ya. Tetapi dengan mengatur makan yang baik ternyata gula darah bisa terkontrol. Jadi jangan patah semangat gitu ya. Nah, untuk Pak Joko, kalau ini memang mengenai minyak, ini loh bukannya orang diabetes tuh yang pantangannya gula, kenapa kok jadi sampai minyak? Ini penjelasannya demikian, bahwa makronutrien itu karbohidrat, protein, dan lemak. Itu makronutrien. Ketiga-tiganya kalau kalau kita konsumsi, kemudian dimetabolisme oleh tubuh, dia akan menjadi energi. Nah, energi yang berlebihan itu, sebenarnya energi itu ya gula itu. Jadi konsumsi lemak berlebihan itu akan menjadi kalori yang berlebihan. Jadi kalori dari karbo, kalori dari lemak, kalori dari protein itu juga berpotensi meningkatkan kadar gula darah. Nah,
menghindari makanan-makanan tinggi lemak. Kalau Pak Joko tadi ingat bahwa di piring itu nggak ada anjuran makan minyak. Jadi sudah benar menghindari makanan berminyak. Jangan lupa di dalam protein, di protein itu juga ada lemaknya. Nah, bedanya lemak dan minyak, lemak itu kalau yang kita kenal adalah gaji gitu ya. Tapi semuanya adalah lemak. Yang padat adalah gaji, yang atau lemak, yang cair adalah minyak. Jadi semuanya sebetulnya itu sama satu keluarganya gitu. Jadi anjurannya memang jangan konsumsi banyak minyak, gorengan, misalnya makanan yang digoreng, terutama goreng tepung. Nah, itu minyaknya banyak. Jadi sebenarnya mungkin polanya udah benar, tapi kalau kelebihan apa lemak jadi total kalori juga lebih. Nah, itu juga akan meningkatkan kadar gula darah. Gitu ya, Pak. Nah, semoga ini Terima bisa kasih. melengkapi. Makasih, Pak. Jadi bisa saling melengkapi pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang di sini. Iya, baik. Terima kasih, Dr. Gosal, Dr. Lucy. Sama-sama, Pak Joko. Saya mau pertanyaan berikutnya dari Ibu Grace. Ibu Grace GH. Wah, ini teman saya dari Bogor sepertinya ini. Halo Ibu Grace, selamat malam. Malam Pak Gosal. Nah, Malam Bu boleh Dokter. tolong bacakan pertanyaannya Bu Grace. Baik Pak Gosal. Sebenarnya kalau mau lebih detail lagi, pertanyaan saya sih fokusnya di luar DM. Tetapi kembali saya ingin bertanya bahwa pada awalnya Bu Dokter, kalau saya harus cek lab itu dengan kondisi puasa, itu kadar gula saya itu di bawah 90 ya. Jadi sekitar 84 atau bisa juga 80. Nah, tetapi ketika saya melakukan kegiatan yang full secara maksimal, misalnya bekerja dari pagi sampai dengan sore, itu ada di dalam ruangan dan di luar ruangan, terkadang saya merasa lemas gitu. Bahkan ketika saya makan pun, orang biasanya kalau makan itu kan rasanya lebih kuat ya, tapi kok posisi saya masih terasa lemas. Makanya saya suka pacu dengan teh manis, teh panas manis gitu ya. Nah, apakah ini normal dengan kondisi saya seperti ini secara kadar gulanya? Kemudian yang kedua, sekarang saya dalam posisi anemia ringan. Jadi HB saya itu, karena tiap bulan saya harus cek, itu yang awal Mei itu posisi di 9,9, dan terus terang itu nggak nyaman karena apa? Pergerakan oksigen ke seluruh tubuh itu kan tidak normal ya. Jadi membuat terkadang-kadang kalau banyak berbicara kayak merasa ngos-ngosan atau gimana. Apakah itu imbas dari kadar gula yang menurut saya ya orang awam itu rendah, tapi kalau orang-orang periksa kok kayaknya 110, 120, tapi saya kok harus di bawah angka itu. Dan saya bukan orang yang kolesterol tinggi, semua bagus untuk LDL, HDL saya, dan saya kolesterolnya hanya 140. Nah, saya minta penjelasan Bu. Sekarang memang posisi saya di anemia ringan, jadi masih proses recovery. Mohon penjelasannya Bu Dokter. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Gosal. Terima kasih. Silakan Dok. Terima kasih pertanyaannya Bu Grace. Jadi sebenarnya kadar gula darah itu terpisah kasusnya dengan anemianya. Anemianya silakan diobatin. Kalau dari sudut gizi ada beberapa bisa menyebabkan anemia, yaitu kurang besi, kurang folat. Tetapi kalau ada diabetes yang mendasari, coba dikonsultasikan dengan dokter penyakit dalam endokrinnya, apakah baik-baik saja semuanya, karena diabetes yang
berlangsung apa ya, diabetes yang lama dan kadar gula darah sering tidak terkontrol atau sering tinggi, itu menyebabkan kerusakan ginjal, dan kerusakan ginjal itu menyebabkan anemia. Tapi kalau tadi pertanyaannya, oh tidak, justru malah sering rendah. Kalau sering rendah mungkin kita lihat dari makannya, apakah jumlah makannya cukup, atau dari obatnya, apakah. Jadi dari 4 pilar itu tadi biasanya saling mempengaruhi. Misalnya makannya udah cukup, hari itu kegiatannya banyak banget, jadi gula darahnya turun. Atau pada waktu diperiksa awal-awal ke dokter itu makannya banyak, masih gemuk gitu ya. Terus dokter anjurkan minum obat, terus berolahraga, atur makan. Terus takut makan banyak, makannya dikit, olahraganya kegiatannya banyak. Nah, obatnya dokter jadi ketinggian, bisa seperti itu. Jadi silakan berkonsultasi dengan dokter yang merawat, Bu. Jadi kalau dari sisi gizi kita bisa membuatkan rencana makan, makannya mesti sekian kalori untuk aktivitas segini, tinggi badan segini, kasus ini, itu dari gizi. Tapi kalau untuk komprehensif dengan obatnya, nah obatnya harus dikonsultasikan dengan dokter yang memberikan obat. Semoga ini bisa menjawab ya, Bu ya. Oke, baik Bu Dokter, terima kasih. Terima kasih Pak Gosal. Pak Gosal masih mute. Ya, waktunya singkat, tapi mudah-mudahan bisa menjawab. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Farida. Dr. Farida, selamat malam. Bisa tolong bacakan pertanyaannya? Saya bacakan ya. Bagaimana sebaiknya untuk mendapatkan HbA1c tetap stabil? Karena selama ini OS tidak minum obat DM. Pertama kali terdeteksi HbA1c di atas 7 saat dirawat di rumah sakit. Saat ini saya tidak mau minum obat, HbA tidak stabil, kadang-kadang di bawah 6, kadang-kadang di atas 6,5. Nah, ngerti nggak pertanyaannya, Dok? Baik, ini mungkin pertanyaannya menanyakan pasiennya ya, bukan? Mungkin maksudnya. Jadi Ya. HbA1c itu adalah gambaran dari eritrosit yang terendam gitulah, terendam gula gitu ya. Nah, ini makanya jadi kadang-kadang kok nggak sama kadar gula darah puasa dan 2 jam sesudah makan. Karena seringkali nih yang dari data-data dari riset nih, pasien kalau mau diperiksa gula darahnya, dia terus paginya kan puasa, terus hari sebelumnya nggak makan banyak-banyak, jangan makan banyak-banyak, besok mau periksa gula darah, terus puasa. Terus sesudah makan 2 jam sesudah makannya, nah pada waktu makannya juga dikit banget gitu. Jadi gula darahnya tuh baik-baik aja. Tapi kenapa HbA1c-nya tinggi? Karena nanti siang makannya banyak banget, malam juga banyak banget. Jadi waktu diperiksa pagi hari itu baik, tapi waktu diperiksa kumulatif atau HbA1c itu tinggi. Jadi supaya kadar HbA1c-nya itu normal, makan harus teratur. Jadi sepanjang hari kadar gula darah tuh harus bagus gitu. Terkontrol, Dok ya, intinya gitu. Iya, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Dinda Cempaka. Bu Dinda? Halo? Oke, saya bacakan ya. Bagaimana kadar gula darah seseorang apabila orang tersebut sering mengonsumsi karbohidrat berupa gandum atau nasi merah dan buah semangka? Karena yang saya ketahui semangka memiliki GI yang tinggi, sedangkan nasi merah atau gandum memiliki GI yang rendah. Apakah kadar gula orang tersebut tidak stabil? Nah, itu pertanyaannya. Lalu apakah penderita DM yang diet dapat melakukan cheat day? Nggak boleh ini namanya. Pokoknya sakit nggak boleh cheat day ya. Silakan Bu Dokter. Baik, jadi semuanya boleh dikonsumsi dengan porsi yang sesuai dengan anjuran gizi seimbang. Semuanya Dok ya. Saya ulangin ya. Semuanya boleh ya. Bahkan gula aja boleh. Gula aja boleh. Ya.
semangka. Cuma makan semangkanya tuh berapa banyak gitu. Jadi kalau misalnya, oh saya nggak makan siang, makan semangka saja 3 gelas, 4 gelas, ya tentu saja gulanya akan naik lebih tinggi dibandingkan kalau makan yang lengkap karena anjuran makan itu adalah mix antara indeks glikemik yang rendah dan yang tinggi tadi itu, Pak. Dan anjuran Baik. makannya adalah lengkap supaya kita mendapatkan semua zat gizi gitu. Baik, Dok. Intinya jawaban dokter adalah makanlah sesuai porsinya. Boleh karbohidrat, gandum atau nasi merah boleh, semangka juga boleh. Tapi porsinya harus diatur dan harus ada juga seratnya supaya menurunkan gulanya tidak naik cepat-cepat, Dok. Itu Oh, jawabannya kurang lebih, Dok ya. ya. Oke, kita ke pertanyaan berikut dari Ibu Dina Arifiati. Silakan Bu Dina Arifiati. Boleh Iya, dibacakan baik. pertanyaannya? Bisa. Terima kasih Pak Gozal. Selamat malam Dokter Lucy. Saya di sini ingin bertanya ini kan tentang mitos kayaknya, mitos atau fakta kan. Yang pertama, apakah benar sayuran yang rasanya pahit itu bisa menjadi obat untuk penderita diabetes, Dok? Dan yang kedua itu seperti obat-obatan herbal, maaf ya Dok, di sini saya sebut mereknya seperti bioinsulin itu kan banyak testingnya ya Dok, katanya bisa untuk menyembuhkan diabetes. Apakah benar itu, Dok? Sudah ada belum yang terbukti untuk obat herbal gitu? Terima kasih. Silakan, Dok. Iya, jadi kalau yang sayur pahit itu menyembuhkan sih enggak ya, tapi pada dasarnya sayur itu Membantu. membantu mengendalikan kadar gula darah. Mau pahit, mau manis, mau tidak. Ya, jadi kalau pahit itu rasanya jadi kayak obat gitu ya. Mungkin jadi sugestinya, oh kalau pahit lebih bagus gitu. Tapi sebenarnya tidak juga gitu. Kalau mengenai obat-obat herbal, saya tidak bisa menganjurkan karena gini, saya itu dokter spesialis gizi klinik. Jadi terkait makanan, food dan apa ya, bagaimana masuk ke dalam tubuh dan apa yang terjadi dalam tubuh itu spesialis gizi ya. Kemudian kalau herbal itu kayaknya juga bukan ini ya ranahnya dokter juga ya, kecuali obat herbal itu sudah menjadi obat farmasi gitu. Nah, itu sudah melalui penelitian dan biasanya sudah ada approval-nya dan sudah ada apa namanya, sudah ada izin apa ya, peruntukannya gitu ya. Jadi ini memang untuk ini dengan hasil penelitian demikian. Jadi mohon maaf kalau yang mengenai herbal saya tidak bisa menjawab, tapi kita tidak bisa semua yang herbal itu terus dianggap baik dan harus lolos Buruk. uji riset gitu. Jadi harus ada risetnya ya, Dok ya. Ya. Baik. Kalau sayur tadi mau pahit, mau manis, mau apa, sayur apapun bentuknya sayur membantu menekan naiknya gula darah kita, intinya itu, Dok ya. Jadi kalau mau jangan yang pahit-pahit juga nggak apa-apa, yang sayur yang lain juga sama aja kurang lebih seperti itu, Dok ya. Iya benar. Oke, karena waktu agak sempit, saya akan bacakan aja yang berikutnya dari Ibu Dea Widianti. Selamat malam Pak Gosal, Dr. Lucy. Saya ingin bertanya, ibu saya penderita DM, adik saya kurus. Apakah tetap berpotensi terkena DM juga, Dok, meskipun kurus? Lalu gejala apa yang paling menonjol jika seorang terkena DM? Karena banyakkan orang tidak merasakan gejala. Nah, ini mamanya DM, anaknya kurus, apakah gampang terkena DM? Iya. Jadi kalau ada keluarga di atasnya, di atas urut-urutan di atas diabetes itu biasanya memang menurun. Tetapi kapan munculnya itu bisa muncul, bisa tidak muncul. Jadi Tapi pasti muncul, Dok. bisa tidak muncul. Tidak Kalau muncul. ya kalau apa kalau tidak gemuk, karena gemuk itu memang salah satu memicu diabetes. Terus makannya bagus, makannya teratur, aktivitas fisiknya baik, berolahraga, mungkin bisa tidak muncul. Atau kalaupun muncul usianya sudah sangat tua, karena usia juga berpengaruh pada timbulnya
diabetes. Gitu, Pak. Nah, Baik. memang orang diabetes itu tidak ada keluhan, tetapi sebenarnya ada ciri-ciri khasnya yang klasik, yaitu lapar, Maunya haus, makan dulu, Dok. dan banyak kencing. Iya, benar, Pak. Karena gula tidak bisa digunakan di dalam sel. Jadi gulanya itu cuma di pembuluh darah. Nah, jadi penyandang diabetesnya tuh merasa lapar, jadi pengen makan lagi. Dengan makan, gulanya makin Gulanya naik. makin tinggi, Dok ya. Waduh. Jadi, nah dengan gula tinggi, jadi akan dibuang oleh ginjal. Nah, gulanya dibuang lewat kencing. Gula yang keluar lewat kencing itu membawa air, jadi orang akan cenderung haus. Jadilah keluhannya seperti itu. Itu. Tapi biasanya itu kalau untuk gula darah yang sudah tinggi ya. Kalau Oke. awal-awal mungkin tidak berasa sama sekali, kecuali screening, cek kadar gula darah. Saya kira cukup jelas ya, Bu Dea ya. Keterangan dari Bu Dokter. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Bu Elta. Bagaimana takaran mengkonsumsi dan batas aman mengkonsumsi gula dan madu pada minuman manis bagi penderita diabetes? Tadi sudah dikasih tahu 1 hari 4 sendok makan maksimum dicampur antara makanan dan kita minuman. Kalau memang ada tambah gula 1 sendok teh ya bolehlah ya, Dok ya. Benar, Pak. Dok, Mengenai statement pertanyaan yang terkait madu tadi. Madu itu bisa dikonsumsi 2 cara. Satu, kalau yang di Indonesia kita lazimnya itu adalah sirup madu. Tapi sebenarnya di budaya-budaya lain tuh makan madu tuh kayak sarang itu, Pak. Jadi masih disendokin. madu asli maksudnya, Dok? Ya, madu asli kalau di Indonesia madu asli tuh tetap botol ya, cair dalam botol, tapi Itu campuran kali, Dok. Susah sekali kan ya madu asli. Bu, kalau madu yang masih diambil dari diambil dari madunya itu masih kayak sarang-sarang itu, Pak. Nah, itu biasanya bisa dikonsumsi itu untuk budaya Oke. Ada ya. sambungannya, Dok, pertanyaan, Dok. Seberapa efektif penggunaan gula stevia dalam menurunkan kadar gula darah dan menstabilkan kadar gula darah bagi penderita DM? Nah, Baik, jadi tidak hanya satu produk tersebut ya, Pak. ya. Gula pengganti itu bukan menurunkan dari kadar gula darah, tapi gula pengganti itu kalau dikonsumsi tidak meningkatkan kadar gula darah seperti gula meja atau gula pasir. Jadi kalau gula pasir itu meningkatkan gula darah kita akan naik, tapi kalau gula pengganti itu tidak, karena kalorinya sangat rendah juga. Jadi penggunaannya bebas sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, Dok? 3 sendok gula stevia pengganti itu 4 sendok nggak apa-apa. Pak, karena gula pengganti itu kemanisannya itu berkali-kali lipat dari gula biasa. Oke. Tapi Iya, aman berarti, Dok ya, gula pengganti ya. ya buat yang hobi makan manis atau yang ingin makan manis tapi gulanya kadar gulanya rendah ya bisa menggunakan gula pengganti. Baik, Dok. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Maimunah. Apa sih yang harus dihindari oleh pengguna diabetes agar tidak kambuh lagi? Aduh, makan sehat tadi, Dok ya. Dan kenapa ya, Dok, sudah pakai gula kok yang khusus diabetes, tapi kenapa diabetesnya masih tinggi saat diperiksa dokter? Nah, itu. Nah, ini seringkali pertanyaan ini seringkali Timbul. muncul, Pak. Karena memang seringkali terjadi demikian. Saya tuh udah minum obat, gula saya kenapa masih tinggi gitu. Nah, mungkin obatnya belum sesuai atau obat belum sesuai itu ada jenis, karena obat diabetes itu jenisnya macam-macam atau dosisnya kurang tinggi. Nah, ini mesti dikomunikasikan dengan dokter, dikonsultasikan dengan dokter penyakit dalam endokrinnya. Atau makannya masih belum teratur. Atau jumlah yang dimakan tuh masih kebanyakan. Saya tuh makan udah sedikit, tapi sebetulnya yang disebut sedikit oleh penyandang diabetes tersebut mungkin sebetulnya sudah banyak gitu. Iya. Caranya, Dok, adalah tadi di print itu daftar penukar
Daftar penukar itu akan mengajarkan kita berapa banyak makanan yang harus kita makan, berapa banyak yang harus kita konsumsi, supaya Nah, tidak melebihi apa yang kita harus ya, makan setiap hari. Gitu dok ya, ya. kurang lebih ya. Tapi idealnya adalah terutama untuk yang diabetes yang tidak terkontrol harus punya rencana makan yang bagus. Rencana makan tuh bukan menu makan ya, tapi berapa kalori yang harus dikonsumsi dalam sehari, dalam setiap kali makan, komposisinya apa. Nah, itu adalah rencana makan. Iya. Jadi bukan menunya, misalnya rendang atau gudeg, itu bukan itu, tapi yang seperti itu. Jadi Kontennya dok ya, harus seimbang. iya, Oke, benar. saya kira cukup jelas. Saya ke pertanyaan berikutnya dari Bu Wina. Bagaimana tips meal plan? Nah, ini tadi barusan Ibu bilang, Bu Dokter bilang. Bagaimana meal plan untuk penderita DM tipe 1 dan DM tipe 2? Untuk menu sarapan, makan siang, dan makan malam. Dikonsumsi untuk dikonsumsi penderita diabetes, dok. Ini meal plan, dok. Bagaimana dok untuk penderita Ya. diabetes DM1 dan tipe 2? Sebenarnya tidak ada perbedaan antara rencana makan untuk diabetes tipe 1 dan tipe 2 gitu ya. Tapi tipe 2 itu lebih kalau makannya sangat bagus itu gula darah lebih mudah terkendali. Itu tipe 2. Terus bagaimana rencana makan? Kita harus menentukan berapa total kalori sehari yang akan dikonsumsi oleh penyandang diabetes tersebut. Misalnya 1.600 kalori atau 1.800. Nah, kemudian kita bagi menjadi 3 kali makan besar, 3 kali makan selingan. Nah, kalau makan selingan itu, kalau makan selingan kalorinya tuh anjurannya sekitar 100, 150 paling banyak ya untuk tetap stabil ya. Itu kalau 150 kalori berarti dalam satu hari sudah 450 kalori dari selingan. Jadi sisanya tinggal 1.200, 1.300. Jadi makan berapa kalori yang bisa dikonsumsi sekitar 300, 400, 500. Jadi tergantung tinggi badan dan aktivitas si penyandang diabetes itu. Tentu saja makan pagi tergantung aktivitas ya. Kalau makan pagi itu mungkin tidak terlalu banyak. Kalau makan siang mungkin bisa lebih banyak, makan malam lebih sedikit. Itu yang kita pikirkan. Kenapa? Karena siang hari bekerja, tapi pekerjaan orang sekarang tidak sama dengan pekerjaan orang zaman dulu. Kalau orang sekarang mungkin aktivitas paginya mungkin lebih banyak karena pagi nyiapin siap-siap untuk berangkat, terus berangkat ke kantornya jalan dulu, parkirnya mobil jauh, terus nyetir mobil dulu. Nah, sedangkan begitu di kantor, terus duduk diem, ngetik-ngetik, ngomong-ngomong Banyakkan ya. duduknya dok ya. Ya, ternyata kalori yang dibutuhkan lebih rendah. Oleh sebab itu harus sangat disesuaikan. Jadi membuat rencana makannya begitu. Dan di dalam saat kali makan itu tadi ya seperti gambar ini yang sudah beberapa kali ditayangkan. Gitu. Semoga ini bisa. Perlu diketahui bahwa kita setiap kali mengadakan webinar selalu kita menayangkan yang namanya pola makan baik dan gizi seimbang. Selalu ada itu. Jadi sebenarnya bisa dipelajari dari situ. Kalau sering-sering ikut dengar webinar kita akan hafal itu pola makan yang baik. Iya. Oke, kita pertanyaan berikutnya dari Ibu Anissa, ini lucu pertanyaan ini. Sebagai dokter penting untuk mengedukasi pasien, tapi dari pasien tersebut agak sulit. Jadi harus bagaimana ya dok? Kesannya makan diukur-ukur dan ribet kalau dari dokter. Ya, itu dok. Bukan pertanyaan, ini curhat. Curhatan ini dokter Dari nih. Ibu Anissa Widiawati. Perlu diketahui untuk teman-teman bahwa kita dari NHI itu kalau masalah untuk makan, kita ada program yang namanya weight management ya. Jadi bila ingin dibantu tentang weight management itu ada namanya monitoring. Jadi kita makan, nggak usah ribet-ribet, foto aja, di foto nanti dihitung oleh ahli gizi kita di kantor kita. Mereka akan kasih tahu kita berapa kalorinya, berapa ininya, berapa itunya. Salah atau benar. Jadi nggak usah ribet-ribet Bu Anissa. Tapi Bu Dokter silahkan komen. Iya, benar sekali. Memang mengedukasi pasien itu susah. Jangankan pasien,
dokter sendiri yang terkena penyakit diabetes Banyak. itu tuh banyak, dan mereka itu karena dan seringkali mereka kalau sesama dokter kadang-kadang telepon ya, "Lu makan ini." Nah, kalau dijelaskannya bisa ngerti per telepon ya udah bagus lah. Kadang-kadang mereka juga harus ketemu, nggak bisa, saya mau dijelaskan dengan baik gitu, makannya apa gitu ya. Nah, itu memang edukasinya tuh harus memang penting sekali disampaikan, dan eee pertanyaan-pertanyaan seperti ini, itu kan kayaknya detil-detil kecil gitu ya, itu yang sering kali mengganggu, pikiran, terus yang dimakan tuh apa gitu, belum lagi, mitos dan hoaks yang berseliweran di sosial media. Nah itu tambah lagi menjadi bingung mau makan apa. Tapi sebenarnya tidak sesusah itu, tadi itu adalah prinsip-prinsip yang bisa diikuti yang tadi saya sampaikan. Baik, Bu Dokter. Ini pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan karena waktu juga sudah mendekati di ujung waktu kita. Dari Ibu Alisa Orina. Bagaimana cara edukasi kepada keluarga pasien yang terkadang keliru dalam pemahaman bahwa pasien DM tidak boleh sama sekali mengkonsumsi makanan yang mengandung glukosa seperti nasi. Nah, ini betul sekali Bu Alisa. Bagaimana Bu Dokter mengedukasi mereka? Ya, ya, ya diberitahu. Tapi mungkin karena apa, sudah terekam erat di pikiran sehingga mesti diulang-ulang, dan harus beberapa orang memberikan informasi yang baik. Nah, titip pesan bahwa kalau sudah tahu, hal-hal yang baik, yang benar, tolong di-share-kan juga ke teman-teman lain, terutama yang diabetes. Kasihan kan mereka sudah diabetes, berobat salah konsumsi makan, jadi malah, nggak sembuh-sembuh jadinya, nggak terkontrol, gula darahnya gitu ya. Jadi ini adalah tugas Iya, nah, kita. baik. Kita sudah sampai penghujung selesai pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, tidak bisa ada waktu untuk menjawab. Jangan takut, kalau ingin ditanyakan tetap di WA saja ke nomor yang akan nanti kita berikan ya. Nanti kita akan kasih tahu hotline kita yang mana. Kita siap menampung pertanyaan kok untuk dijawab ya. Terima kasih dokter atas waktu yang diluangkan. Kita sudah selesai pada tanya jawab kita. Kita seperti saya sampaikan tadi, diingatkan bahwa bulan depan itu tepatnya tanggal 30 Juni, dicatat ya, 30 Juni seperti biasa hari Jumat, kita akan membahas tentang omega 3. Bergunakah omega 3? Dan untuk bulan-bulan berikutnya pun kita akan membahas tentang vitamin-vitamin. Jadi adalah series vitamin untuk berikutnya. Tetap acara ini akan disponsori oleh Sojoy untuk 5 pemenang. Dan perlu diketahui bahwa program kita ini tadi direkam ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab, jawabannya ada pada sesi presentasi sebenarnya sudah terjawab. Silakan dimintakan kepada hotline kita nanti, admin kita. Perlu diketahui bahwa NutriHealth Indonesia itu ada beberapa program. Dan NutriHealth Indonesia menjalankan program untuk kontrol nutrisi bagi penderita diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, kanker, dan penyakit-penyakit lainnya, yang mana kita mengontrol cara makan kita sehingga penyakit itu bisa kita sembuhkan atau paling tidak kita turunkan kadarnya penyakit tersebut. Kita juga ada untuk program diet yang 12 minggu, ada yang 4 minggu, ada yang 1 minggu juga ada. Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang tadi yang pertanyaan, apakah saya mau belajar tentang meal plan? Bisa itu akan dipelajari dalam waktu hanya 1 minggu, bisa juga ya. Jadi ada beberapa program yang memang kita selalu adakan di NHI ya, seperti frekuensi juga untuk parenting anak-anak yang susah makan juga ya. Ini adalah program-program yang memang kita jalankan di NutriHealth Indonesia. Kita sudah sampai pada sesi pengumuman pemenang giveaway. Nah ini dia. Perlu dicatat atau di foto shoot ini pemenangnya, tolong kembali dulu ke tadi admin ke file yang sebelumnya, screen sebelumnya.
Nah, ini tolong di-screenshot bahwa segala macam pertanyaan atau nanti mau kontak kita tentang program atau ingin tanya hal-hal yang tadi yang belum terjawab, tolong di WA ke 081 211 75551. Itu adalah hotline dari NutriHealth Indonesia. Pemenang kita malam ini adalah yang dipilih, silakan. Pertama adalah pemenang Hampers Ibu Eva Susanti Lubis, Pak Joko Mary Handono, Ibu Grace GH, Ibu Dea Widianti, dan ini Ibu Hanamu. Jadi ada 5 orang pemenangnya. Ini tolong dihubungkan, nanti kontak kepada admin kita di hotline kita 081 211 75551 ini. Tolong di screenshot, nanti akan dicatat dan kemudian telepon di WA ke admin kita. Pemenang giveaway sudah selesai, kita sudah sampai pada acara penghujung kita. Jangan lupa follow Instagram Dr. Gizi _Luciana dan Instagram NutriHealth Indonesia. Banyak sekali informasi-informasi mengenai kesehatan tentang gizi yang dapat kita peroleh dari Instagram ini. Ada 2 Instagram, adalah NutriHealth Indonesia dan Dr. Gizi _Luciana. Kita sudah sampai acara kita yang terakhir. Saya mau menyampaikan terima kasih kepada Bu Dokter, kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini. Semoga acara ini sangat berguna buat kita semuanya, buat keluarga kita, buat teman-teman kita. Selalu aktif untuk ikut acara Dr. Gizi Luciana. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Pak Rudi. Terima kasih Pak Gosal, selamat malam Pak Gosal. Terima kasih Dr. Lucy. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Dr. Sehat ya Lucy. Dr. Lucy. Ya, salam sehat. Salam Pak berkah. Gosal, salam sehat. Pak Gosal. Salam sehat semuanya selalu ya, jaga kesehatan, paling penting. Terima kasih, mohon izin leave. Silahkan. Ibu Grace, lekas sembuh ya Bu Grace ya. Sehat kembali. Ya, sama-sama. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu Dokter. Mohon Terima izin. kasih dokter ilmunya, Ya. bermanfaat. Sehat selalu Terima kasih, dokter. Pak Gosal. Terima kasih Dr. Lucy, terima kasih Dr. Pak Gosal. Terima kasih Pak Terima kasih Dr. Hukum. Lucy. Izin live ya. Silakan. Teman-teman yang mau untuk rekaman, silakan dihubungin ya di hotline kita. Malam Pak, makasih. Malam Ibu Ong. Izin live Semoga Pak. berguna. Ya, kasih Pak. Izin live Nanti ya hadir Pak. ya bulan depan ya untuk Iya, acara Pak. Omega 3 ya. Ya, siap Pak. Makasih. Kasih. Alasan makan soy joy. Come on, kamu bisa lebih cepat lagi. Biar nggak kalap abis workout, makan soy joy. Kedelainya bantu kenyang lebih lama. Soy joy, solusi baik dari kedelai. Otska. Alasan makan soy Lebih cepat joy. lagi. Come on, kamu bisa lebih cepat lagi. Biar nggak kalap abis workout, makan soy joy. Kedelainya bantu kenyang lebih lama. Soy joy, solusi baik dari kedelai.